siang menuju sore teman-teman peserta webinar 2.1 dengan saya hari ini dengan Wina yang akan menjadi host dan memandu teman-teman selama kurang lebih 45 menit ke depan. Nah, teman-teman sekarang sudah ada di ruangan Zoom, oke? Dan kemudian ruangan Zoom ini adalah salah satu persembahan dari Virtual Mega Career Expo 2021. Nah, kita akan memasuki sesi webinar 2.1 kita dengan tema Public Speaking Skill at Workplace yang tentunya akan dibawakan oleh Kak Desa Apridini. Dengan beliau ini adalah salah satu dari senior producer CNBC. Nah, jadi teman-teman nih yang pengen udah pas salah satunya mungkin penggemarnya Kak Desa, udah sering ngelihat Kak Desa di layar TV juga, terus tahu program-programnya Kak Desa. Nah, mungkin ini sekarang ini buat penggemar Kak Desa plus yang kepengen belajar soal public speaking. Gimana sih saya ini orangnya pemalu, terus jarang komunikasi, kayaknya sulit untuk memulai percakapan, apalagi di tempat kerja itu sebenarnya public speaking itu penting loh teman-teman. Nah, sore hari ini kita akan dapetin satu sesi sharing yang pastinya menarik dari Kak Desa mengenai gimana sih meningkatkan public speaking kita, kemampuan public speaking kita di lokasi kerja atau di area kerja atau di tempat kerja. Nah, sebelumnya izinkan saya membacakan beberapa informasi terkait dengan event kita Virtual Mega Career Expo 2021. Event ini diselenggarakan oleh Garuda Organizer dan didukung oleh CKH Group dengan bisnis partner kami yaitu CKH Entertainment dan pastinya sistem provide by sambilanku.id. Nah, nggak lupa juga nih teman-teman, ternyata Virtual Mega Career Expo 2021 juga didukung oleh beberapa teman-teman dari media partnersnya kami. Nah, teman-teman media partners yang telah mendukung terselenggaranya Virtual Mega Career Expo 2021 yaitu sebentar, Loker DKI Jakarta, Info Loker Surabaya, Event Jakarta, Event Surabaya, Event Bandung, A Radio Medan, Loker Anak Medan, Surabaya TV, Prima Radio Surabaya, Loker Bandung, Loker 1, Motion FM, Loker Depok 24 jam, MGT Radio, Kompas TV, dan tentunya Soul of Jakarta. Terima kasih buat semua partners yang sudah bergabung bersama dengan kami, baik dari bisnis partner, kemudian dengan media-media partners kami, karena sampai hari ini kita bisa terlaksana acara Virtual Mega Career Expo 2021. Nah, buat informasi saja, ini adalah event hari pertama kita untuk periode 25 sampai 29 Januari. Nah, dipastikan teman-teman tetap pantengin yaitu website kita www.sambilanku.id/mces di mana teman-teman bisa ngeliatin hari ini nih sudah diaktifkan, sudah dipublish perusahaan-perusahaan yang memang sudah membuka open recruitment di tempatnya kita secara virtual. Nah, teman-teman bisa join langsung, bisa register, terus kemudian teman-teman bisa langsung klik apply, melamar. Oke ya. Nah, satu lagi teman-teman sebelum kita mulai, saya sudah lihat Kak Desa nih di Zoom room-nya kita. Saya mau menginformasikan satu lagi, teman-teman kalau habis ini sambil dengerin Kak Desa sesi sharing, teman-teman boleh loh langsung ketikin Q&A di kolom chat. Nah, kita sapa dulu. Hai Kak Desa, selamat sore, apa kabarnya Kak Desa? Ya, halo Mbak Wina, halo teman-teman semua. Terima kasih banyak buat Mega Career Expo yang sudah ngasih kesempatan saya buat sharing pengalaman. Terima kasih juga buat Sarah ya, kemudian juga buat Mbak Wina yang sudah siang hari ini sudah berhasil mengumpulkan juga teman-teman semua yang mungkin tertarik dengan materi public speaking yang akan nanti saya bawakan. Betul banget nih Kak Desa. Salam balik katanya dari Sarah, soalnya Sarah juga jadi operator. Oke, baik Kak Desa, karena kayaknya teman-teman udah pada menunggu nih waktu dan tempat, saya persilakan ke Kak Desa. Nanti setelah ini kita ada sesi Q&A ya Kak Desa ya. Baik, siap. Oke, kalau gitu saya langsung akan share screen ya. Pertama-tama sapa dulu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, mudah-mudahan ini ya masih pada semangat ya untuk sharing. Nanti saya sebetulnya akan lebih banyak sharing di sini, sharing pengalaman. Kemudian juga nanti kita bisa langsung tanya jawab. Tapi yang lebih banyak akan saya share adalah tips and trick public speaking skill, terutama di dunia kerja. Untuk screen-nya sudah bisa dilihat?
teman-teman. Oke. Jadi public speaking skill di dunia kerja mungkin teman-teman sudah banyak mendengar ya istilah di public speaking. Nah, public speaking itu kan sebetulnya secara umum atau secara garis besar itu adalah rumpun keluarga ilmu komunikasi atau retorika. Jadi maksudnya itu semacam ilmu retorika dalam hal menyampaikan pendapat atau gagasan atau ide, kemudian bernegosiasi, kemudian juga itu biasanya dipakai untuk memimpin rapat, kemudian juga dipakai oleh moderator, kemudian juga oleh MC, dan kemudian juga digunakan oleh presenter berita ya untuk memiliki kemampuan dalam hal menyampaikan gagasan maupun berbicara di depan publik. Nah, kemudian kelompok ataupun perseroan yang perlu menggunakan strategi dan teknik bicara yang tepat. Artinya, public speaking ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam sebuah korporasi atau dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, biasanya mereka, teman-teman yang mempunyai skill public speaking yang cukup baik, itu biasanya memang ditempatkan di posisi-posisi strategis yang menjadi representatif atau semacam wajah, quote unquote ya, semacam wajah atau representasi atau perwakilan dari satu korporasi atau perusahaan. Nah, jadi biasanya public speaking at workplace itu justru dimulai bahkan sejak mulai dari interview kerja. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini apakah ada yang sudah kerja sebagai first jobber atau misalnya ada teman-teman yang baru lulus kuliah atau misalnya bahkan masih SMA dan ingin cari pengalaman, cari tahu tentang public speaking, memang sebaiknya dimulai dari sejak dini. Jadi ilmu-ilmu public speaking itu sekarang kan dunianya atau teknologinya sudah semakin canggih, teman-teman bisa mendapatkan ilmu public speaking itu di mana saja gitu. Jadi baik dari nanti akan saya jelaskan juga di berikutnya. Tapi ini memang public speaking at workplace itu dimulai sejak interview kerja. Jadi mulai saat menghadapi HRD, kemudian juga istilahnya nanti kalau misalnya teman-teman interview kerja itu menghadapi users gitu ya. Jadi atasan-atasan atau divisi-divisi yang nanti juga akan menjadi tempat kerja dari teman-teman. Nah, itu keahlian atau teknik dari public speaking itu sangat diperlukan, terutama untuk dapat menunjukkan confidence atau percayaan diri, kemudian juga pengetahuan atau knowledge, dan termasuk juga tentunya kemampuan atau kapasitas dan kapabilitas dari teman-teman agar diterima bekerja di satu perusahaan. Nah, kemudian public speaking itu juga diperlukan dalam saat brainstorming. Misalnya kita akan melaksanakan sebuah event nih, ambil contoh Mega Career Expo gitu ya. Nah, tentunya teman-teman yang bekerja di Mega Career Expo ini harus punya kemampuan public speaking dalam hal utamanya brainstorming, misalnya akan saat perencanaan sesuatu atau misalnya merencanakan satu kegiatan seperti itu ya. Jadi brainstorming itu kemampuan dari public speaking atau mengutarakan ide itu sangat penting supaya meeting itu bisa jadi fokus. Nah, terutama juga untuk presentasi. Kenapa sangat dibutuhkan untuk skill dari public speaking ini untuk presentasi itu biasanya tuh kan terbatas waktu. Seperti tadi misalnya Mbak Wina menyampaikan ke saya, Mbak nanti atau Kak Desa nanti waktunya 20 menit ya kurang lebih. Nah, berarti itu memang kita kemampuan public speaking-nya itu diuji atau diasah bagaimana caranya kita dapat mempresentasikan satu gagasan atau ide dalam durasi yang terbatas. Kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya negosiasi. Negosiasi ini biasanya memang nanti akan di link itu bisa nanti dari bagian legal perusahaan atau mungkin dari bagian marketing atau selling gitu ya, atau bagian brand communication untuk mengkomunikasikan pesan atau email dari satu brand atau satu perusahaan tertentu gitu ya, produk perusahaan tertentu. Dan yang terakhir ini saya masukkan ke problem solving. Karena biasanya waktu di dunia kerja itu nanti teman-teman akan menemukan tantangan-tantangan yang misalnya ada semacam berselisih paham antar divisi atau misalnya harus menjelaskan pekerjaan atau detail atau teknis pekerjaan kepada teman-teman yang mungkin belum paham, kemudian nanti misalnya dalam kondisi pekerjaan atau situasi yang mungkin lelah dan lain sebagainya. Nah, public speaking itu sebetulnya bisa juga selain dia dibilang, makanya dia disebut skill gitu ya. Jadi si public speaking ini sort of semacam soft skill yang wajib dimiliki sebetulnya itu untuk bidang pekerjaan apapun. Tapi terutamanya itu nanti ada bidang-bidang kerja yang memang harus memiliki keahlian public speaking. Salah satunya semacam tadi ya, tadi moderator juga salah satu contoh oleh Mbak Mina tadi. Nah,
challenge-nya apa nih sekarang kalau misalnya kita mau mempraktekkan ilmu atau skill public speaking? Nah, ini ada paling tidak itu saya merangkum ada sekitar 3 gitu ya challenge yang utama gitu dan saat kita mau mempraktekkan public speaking. Yang pertama itu nervous, itu demam panggung. Nah, itu bisa jadi karena bawaan psikis. Mungkin teman-teman memang karakter pribadinya itu bisa jadi ini ya, apa namanya, memang pemalu, bisa jadi seperti itu. Kemudian juga ada yang biasanya itu memang dia sebetulnya orangnya bukan pemalu tapi demam panggung. Kalau demam panggung itu biasanya tandanya misalnya pas mau interview tuh tangannya dingin, keringet dingin itu, terus perutnya mules, terus habis itu jantung berdebar. Itu tuh memang sebetulnya memang ada. Jadi bukan bukan itu kayak misalnya memang tidak semudah jangan deg-degan kalau mau interview kerja. Biasanya kan suka ada yang kayak gitu ya, jangan deg-degan kalau interview kerja biasa aja. Nah, memang sebetulnya nggak bisa semudah itu juga karena ada orang-orang yang dengan bawaan kalau misalnya mau menghadapi sesuatu yang big deal gitu, jadi kayak sesuatu yang besar, itu biasanya memang akan langsung bawa-bawa ke psikis gitu. Nah, jadi itu sebetulnya wajar dan dihadapi oleh semua orang gitu. Bahkan sekaliber presiden atau wapres sekalipun saat mereka misalnya ada di panggung debat publik itu mereka juga merasakan hal yang sama gitu, deg-degan, tangannya gemetar atau keringat dingin, itu dihadapi oleh semua orang gitu. Kemudian unprepared atau biasanya tuh nggak siap, jadi ngerasa maksudnya kayak merasa apa yang ingin disampaikan itu belum belum disiapkan atau misalnya sudah disiapkan tapi merasa masih takut itu tuh nggak maksimal gitu. Nah itu tuh biasa juga masih jadi kendala dari mempraktekkan public speaking skill yang oke gitu ya di dunia kerja. Nah selanjutnya yang terakhir itu less experience. Jadi biasanya kita suka merasa kita tuh nggak punya pengalaman di bidang yang mau kita sampaikan ini gitu. Misalnya tiba-tiba maksudnya yang paling sederhana sekalipun tiba-tiba misalnya disuruh maju gitu ke depan untuk menjelaskan satu topik gitu misalnya di kampus gitu ya ataupun misalnya bahkan di dunia kerja misalnya kamu punya ide apa gitu nanti misalnya di challenge gitu ya sama atasan. Nah, kalau kita less experience itu biasanya bikin kita tuh nggak pede karena kita merasa kita kurang punya pengalaman nih atau kurang punya pengetahuan terhadap topik yang dibahas atau disampaikan gitu. Nah, jadi tipsnya tuh apa gitu? Jadi sebetulnya ini ada 3 tips sederhana dari saya gitu kalau misalnya menghadapi challenge atau tantangan dari public speaking tadi. Yang pertama itu know yourself. Jadi kalian harus tahu dulu kalian itu orangnya kayak gimana gitu. Misalnya bisa saya bilang ini ya cari mood booster masing-masing gitu untuk meredakan nervous. Jadi misalnya bisa dengan kalau misalnya kalian harus presentasi, meeting, interview kerja dan lain sebagainya itu sedapat mungkin tiba lebih awal gitu. Jadi katakan misalnya setengah jam lebih awal gitu atau 1 jam lebih awal gitu ke tempat interview atau misalnya ke tempat meeting gitu ya. Nah, itu biasanya bisa jadi salah satu cara untuk meredakan nervous. Nah, lalu juga ini kenapa datang lebih awal ini bisa melegakan nervous, salah satunya itu karena kalian sudah lebih awal menguasai atmosfer dari atau situasi dari tempat tersebut gitu. Terus juga kalian bisa ke toilet dulu gitu kalau misalnya biasanya kan ada yang nervous tuh harus pipis dulu gitu ya, even harus pup dulu gitu, ada loh yang kayak gitu ya. Nah, jadi kalian juga bisa touch up atau cuci muka dulu. Nah, selanjutnya ini kalian harus selalu dalam kondisi prepare. Paling tidak itu materi atau cari-cari tahu. Jadi misalnya interview itu kisi-kisinya apa, atau misalnya saat kalian mau meeting itu yang akan dibahas itu apa gitu ya. Agenda meetingnya itu apa, dan selalu persiapkan pointers-pointers atau slide yang dibuat secara pribadi gitu ya, dibuat sendiri untuk berisi gagasan atau ide yang nantinya akan didiskusikan. Jadi come up dengan ideas itu akan selalu jadi lebih baik ya ketimbang misalnya kita nggak prepare terus kita nunggu ya udah deh lihat apa nanti yang ditanyain di interview atau lihat aja apa nanti meetingnya bahas apa kita lihat aja nanti gitu. Nah itu tuh biasanya akan menghambat kita dalam karir gitu, jadi kita tuh terlihat sangat tidak siap dan kalaupun misalnya ada yang didiskusikan meskipun itu baru di floor ke forum, kalau kita nggak siap itu jadinya nanti kita nggak bisa kasih saran atau kasih ide. Nah itu biasanya itu akan menghambat karir kita sehingga karir kita itu istilahnya segitu-segitu aja gitu. Jadi mediocre ibaratnya itu jadi mediocre dan kurang bisa shiny itu di dunia kerja gitu karena dianggap kurang aktif atau misalnya terlalu pasif dan lain sebagainya.
Nah, terus yang ketiga, tips dari saya itu teman-teman bisa upgrade knowledge. Nah, kalau zaman dulu itu kita saya bilang zaman dulu ya, karena apa namanya dari pengalaman saya tuh kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi di FISIP Universitas Brawijaya. Saya lulus di tahun 2010, kemudian langsung bergabung sebagai news reporter di Liputan 6 SCTV. Jadi saya sebagai news reporter itu kurang lebih sampai 2015, kurang lebih 5 tahun. Kemudian dari 2015 sampai 2018 itu saya menjadi kreatif content producer di Liputan 6 SCTV. Kurang lebih 8 tahun di SCTV. Ini masuk tahun ketiga saya di CNBC Indonesia sebagai senior producer. Nah, di tahun ketiga berarti kurang lebih sudah hampir 11 tahun saya jadi jurnalis gitu ya. Jadi memang public speaking itu terbukti sangat diperlukan gitu di dunia kerja. Nah, dulu bisa saya bilang apa namanya waktu awal-awal saya meniti karir ya kurang lebih sekitar 10-11 tahun lalu, kita itu kalau misalnya mau upgrade ilmu pengetahuan itu biasanya dari media massa. Jadi apa sih yang jadi headline di media massa gitu. Jadi supaya kita tahu perkembangan. Nah, sekarang dengan media sosial juga sudah sangat apa ya, maksudnya sudah sangat masif gitu. Jadi memang teman-teman itu nggak ada salahnya juga update terus gitu ya, update juga ilmu pengetahuan apa sih isu yang lagi viral di media sosial, even itu gosip dan lain sebagainya, itu ditelan aja istilahnya, itu maksudnya di bahan pengetahuan aja gitu, karena di dunia public speaking sekarang apa istilahnya itu gimmick-gimmick semacam ini tuh penting gitu untuk kita bisa ice breaking. Jadi misalnya apa sih yang lagi hype di Lambe Turah gitu, atau apa sih yang lagi hype di apa namanya pemberitaan di dunia politik, atau misalnya sekarang COVID apa sih yang lagi hype gitu. Jadi selalu upgrade pengetahuan tentang itu karena somehow itu tuh jadi apa ya istilahnya perbincangan di ruang publik gitu. Jadi topik-topik itu tuh biasanya nanti akan bisa menjadi ice breaking atau bisa mencairkan diskusi ataupun misalnya interview kerja ataupun misalnya dalam sebuah meeting atau negosiasi, dealing dan lain sebagainya, karena kita tahu isu-isu yang seperti itu gitu. Jadi yang isu-isu yang lagi viral gitu. Nah, itu tuh bisa jadi ilmu tambahan pengetahuan baru, bukan untuk sebagai kita presentasinya atau misalnya nggak relate ke konten yang ingin kita presentasikan, tapi itu bisa jadi bahan untuk kita ice breaking gitu. Nah, ini dia ragam profesi yang saya bilang tadi yang setidaknya itu memang ini wajib ya. Kalau ini tuh ibaratnya wajib memiliki keahlian public speaking. Tapi kalau misalnya yang lain-lain itu tidak wajib, cuman kalau punya keahlian public speaking itu sangat luar biasa bagus gitu. Jadi ada news presenter, news reporter, announcer, moderator, public relation, terus corporate communication, trainer motivator, marketing, politisi, even pilot. Jadi pilot penerbang itu sangat butuh juga ilmu public speaking. Jadi saya mau sharing sedikit, kebetulan kemarin saya handling event, salah satu narasumbernya itu Kapten Vincent Raditya, mungkin teman-teman juga udah tahu. Nah, dia tuh juga mengakui bahwa keahlian atau kemampuan public speaking dari pilot itu sangat penting. Jadi menjaga tone suara, kemudian menjaga wibawa, kemudian menjaga atau memilih kata-kata yang menenangkan bagi para penumpang jika terjadi turbulence dan lain sebagainya. Nah, itu tuh akan sangat penting di dunia kerja atau di bidang aviasi. Bahkan itu tuh sangat berpengaruh misalnya ketika terjadi masalah dalam penerbangan, itu karena kalau misalnya pilotnya itu takut atau misalnya pilotnya deg-degan, itu akan membawa dampak yang fatal gitu. Bisa jadi ada yang penumpang yang takut dan serangan jantung. Nah, itu kenapa saya masukkan bidang pilot atau penerbang ini menjadi salah satu bidang pekerjaan atau profesi yang penting memiliki kemampuan public speaking. Lalu selanjutnya ada lawyer, lecturer atau dosen, kemudian guru dan lain sebagainya. Nah, ini kita sudah sampai di tools untuk upgrading public speaking skill. Jadi public speaking skill ini sebetulnya bisa kita dapat di ilmu-ilmu yang di luar ini ya. Misalnya teman-teman bukan dari jurusan komunikasi dan tidak mendapatkan materi tentang public speaking, itu bisa dicari di kursus-kursus atau lembaga-lembaga lainnya ya yang memberikan pengetahuan tentang public speaking. Itu kelas-kelasnya itu mungkin ini yang secara umum saya tahu, ada Tantowi Yahya Public Speaking School, kemudian ada Sepikul itu juga ada teman-teman news
presenter dari media massa, banyak di situ. Terus juga ada Maya Rahma, itu salah satu teman saya, kalau mungkin ada yang pernah follow di YouTube, Maya Rahma, itu dia juga buka private course untuk public speaking. Nah, selanjutnya ada juga di kelas online dan Instagram, karena sejak pandemi ini sebetulnya, thanks to pandemi ini, karena dia membawa perubahan baru ya dalam hal mencari ilmu ataupun misalnya upgrading skill. Karena ternyata kita secara semudah ini, misalnya seperti sekarang, kita nggak perlu datang ke satu tempat, kita cukup connect via Zoom, kemudian kita bisa sharing dan bisa Q&A, bisa tanya jawab sama-sama. Selanjutnya juga teman-teman bisa belajar dari YouTube. Nah, itu tuh salah satu yang juga sangat mudah sekarang karena sudah sangat banyak YouTuber, genrenya juga udah macam-macam. Nah, kemudian yang khusus untuk public speaking misalnya salah satunya tadi Maya Rahma atau Panji Pragiwaksono, dia juga buka kelas untuk public speaking school. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sharing. Teman-teman kalau mau catch up saya bisa via Instagram juga, @desapridini88. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin memberikan pertanyaan atau pengen sharing tips, kira-kira gimana sih public speaking di dunia kerja, bisa langsung ditanyakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Saya kembalikan lagi ke moderator, ke Mbak Wina. Terima kasih Mbak Wina. Oke, terima kasih banyak juga Kak Desa sudah berbagi soal public speaking nih tadi untuk teman-teman peserta webinar 2.1 hari ini. Nah, Kak Desa tadi kalau aku catat nih ada 3 tips ya untuk kita bisa upgrade public speaking kita. Tadi yang pertama know yourself, always be prepared, sama upgrade now. Nah, kalau boleh nih Kak Desa, oh ya, sebelumnya teman-teman peserta webinar 2.1, kalau yang sekarang udah pengen tanya jawab sama Kak Desa, udah bisa langsung ketik di kolom chat. Nanti admin akan bacain ya. Admin akan pilihin terus nanti saya akan yang bacakan pertanyaannya supaya nanti Kak Desa bisa membantu menjawab pertanyaannya teman-teman. Oke. Nah, Kak Desa, kalau boleh tahu nih, aku pengen nanya yang lebih ke arah yang know yourself. Apa memang dengan mengetahui diri kita secara lebih baik, kita memang bisa lebih maksimal mengendalikan kegugupan, terutama kalau ini kan karena memang temanya di Virtual Mega Career Expo, jadi memang lebih banyak berhadapan mengenai interview dan wawancara plus tanya jawab. Nah, kalau memang kita, salah satu tipsnya tadi know yourself, itu ada satu praktek yang perlu dijalanin teman-teman nggak sih Kak? Karena yang namanya gemeteran pada saat interview terus ngeblank gitu ya Kak, kayak kita tiba-tiba aduh nggak tahu mau ngomong apa atau gimana, ada tips nggak sih dari Kak Desa sendiri? Oke, jadi sebetulnya saya kasih salah satu tipsnya itu know yourself itu karena justru saya pernah mengalaminya sendiri dan ternyata begitu kita sharing sama teman-teman gitu, nervousnya tuh sama, tapi ternyata cara menyelesaikannya itu beda-beda gitu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka gitu, jadi datang lebih awal, kemudian saya lebih rileks itu kalau saya minum air putih dulu atau saya ngopi dulu, saya biasanya gitu kalau misalnya mau interview atau misalnya mau meeting dan lain sebagainya, kemudian saya ke toilet dulu biasanya, cuci muka dan lain sebagainya. Kalau misalnya udah memang masuk jamnya sholat, saya sholat dulu, biasanya saya kayak gitu. Jadi saya melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip itu bisa saya bilang itu me time saya gitu. Untuk bisa maksudnya take a deep breath tapi nggak sambil diem duduk gitu, jadi bukan di ruang tunggu gitu. Saya lebih suka biasanya saya langsung tanya ke security gitu, Pak di sini toiletnya di sebelah mana, atau kalau mau ke kantin di sebelah mana, atau misalnya kalau mau musola sebelah mana, saya lebih suka kayak gitu. Nah itu juga salah satu tips saya karena saya jadi lebih menguasai bukan menguasai, jadi kayak saya tuh lebih terbiasa sama atmosfernya. Misalnya saya interview di kantor lain gitu ya, misalnya seperti itu gitu, dari kantor sebelumnya atau saat saya masih jadi mahasiswa baru lulus, saya interview kerja, saya suka exploring yang ada di situ tuh, di gedung itu atau di tempat itu tuh seperti apa. Nah itu tuh bisa jadi cara saya untuk mengakrabkan diri sama atmosfernya, jadi itu bisa menurunkan kadar nervous gitu. Nah tapi begitu saya tanya teman-teman saya yang lain, ada juga yang mereka itu cara misalnya mau terhindar dari nervous, ya misalnya mereka cukup cuci muka aja, atau cukup misalnya mereka make up-an dulu gitu, atau misalnya mereka nyari soft drink gitu ya, macam-macam jadi caranya. Makanya saya bilang sangat amat macam-macam gitu maksudnya caranya, dan itu sih terbukti sih ampuh kalau misalnya kita tahu apa yang menghilangkan gugup kita. Nah itu tuh yang bisa jadi kunci kesuksesan kita sebelum menghadapi interview kerja, bilangnya seperti itu. Kak Desa. Nah,
Terus kemudian nih Kak Desa, public speaking ini kan seharusnya juga bisa dalam kehidupan kita sehari-hari ya, daily life. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali diterima kerja, biasanya ini juga jadi salah satu kendala ketika hari pertama kerja biasanya Kak Desa. Di mana mereka Mhm. udah standby-nya, udah bukan standby, udah diemnya di tempat kerja, jadi kubikelnya aja kayak gitu. Mhm. Untuk ini mereka yang baru pertama kali kerja, fresh grad, gimana sih untuk memulai sebuah percakapan dengan rekan kerjanya, di mana yang kita lihat nih sekelilingnya kayaknya sibuk, udah terbiasa sama pekerjaannya. Nah, itu buat kita ada tips nggak ya buat teman-teman yang memang baru pertama kali masuk kerja, biasanya lengket banget sama kursi, yang ngambil minum aja takut. Oke. Ada sih sebetulnya tipsnya ya. Jadi biasanya di setiap tempat kerja, cuman saya kurang tahu juga culture dari masing-masing tempat kerja. Tapi biasanya kalau di tempat kerja itu kita tuh ada kesempatan untuk diperkenalkan oleh HR atau lewat human capital ya. Jadi dari HRD itu biasanya akan membawa kita berkeliling itu terutama di divisi ataupun misalnya di apa ya istilahnya itu kelompok kerja kita lah istilahnya seperti itu. Nah, jangan lewatkan kesempatan itu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan misalnya Mas atau Mbak kita masuk mulai besok ya, besok kita orientasi dulu, istilahnya biasanya disebutnya seperti itu. Nah, masa orientasi itu sama seperti waktu kita sekolah itu penting banget gitu. Jadi untuk berkenalan, mengenal biasanya itu kebutuhan-kebutuhan dasar kita yang dijelaskan sama HRD, misalnya sama HR dijelasin, nanti kalau misalnya mau ke HR di sini ya, musola ada di sini, kantin ada di sini, kemudian GA atau GS ya General Services misalnya kita mau pesan mobil ke carpool untuk meeting keluar dan lain sebagainya itu kontaknya ke sini gitu. Dan divisi kita itu ini atasan kita ini terus teammate kita itu ini biasanya kita akan diperkenalkan seperti itu. Nah, itu jangan sampai di apa ya istilahnya dilewatkan gitu kesempatan perkenalan. Kemudian salah satu tips juga memang hari pertama itu dalam tanda kutip bisa dibilang sangat menentukan impression ya. Maksudnya kayak kesan pertama gitu memang betul gitu. Jadi kalau bisa itu waktu perkenalan pertama itu memang kayak gestur, mata, jabatan, senyuman itu semeyakinkan mungkin gitu supaya orang itu merasa nyaman ada di dekat kita gitu. Nah, terus sebetulnya dulu mungkin teman-teman juga bisa tahu ya kalau misalnya zaman sekolah kan kita suka bilang jangan SKSD gitu ya, istilahnya jangan sok kenal gitu kan, maksudnya sok ini segala macam gitu. Itu juga ada benernya gitu. Jadi secukupnya saja memang kalau di dunia kerja gitu. Nah, yang paling penting itu adalah ketika misalnya kita masuk kerja apalagi hari pertama, setelah kita diperkenalkan itu kita harus tahu atasan kita itu siapa, kemudian rekan kerja kita siapa. Nah, kita tuh bisa mulai ngobrol itu dengan rekan kerja sebetulnya. Dan kalau misalnya sama atasan itu nanti mungkin kita minta diperjelas job desk kita apa. Nah, hari-hari pertama, biasanya seminggu pertama itu waktu yang paling tepat untuk kita betul-betul memahami situasi kerja, terutama kelompok kecil kerja kita. Jadi ibaratnya inner circle kita di tempat kerja dan job desk kita tuh apa gitu supaya kita pekerjaannya itu bisa atau bekerjanya itu bisa lebih terukur dan achieve targetnya itu lebih cepat. Kira-kira seperti itu, Mbak. Itu tipsnya nih buat teman-teman yang nanti nih bakalan diterima kerja terus punya hari pertama first day di kantor baru, bisa praktekkan nih dengan apa yang tadi Kak Desa bilang, karena memang benar biasanya begitu kalian teman-teman baru masuk kerja disambut sama tim HRD, bukan disambut lah, pasti akan ada dari HRD yang akan temenin teman-teman, terus diperkenalkan mejanya di mana, atasannya siapa sih, terus kemudian lingkup timnya yang mana aja. Nah, teman-teman ini bisa, tapi juga tadi kata Kak Desa jangan terlalu SKSD juga. Jadi sebijak mungkin, senormal mungkin ya buat teman-teman, tapi pastikan juga teman-teman nih terbiasa untuk mau mengambil inisiatif juga. Nah, Kak Desa, kebetulan kita sudah ada 3 pertanyaan. Oke, kita coba dari Fauziah Aryani. Kak, kadang aku kalau ngomong suka belibet gitu, gimana ya ngatasinnya? Oke, langsung dijawab ya Mbak, atau mau ditampung dulu? Langsung dijawab aja kali ya? Langsung dijawab aja Kak Oh Desa. iya. Oke, Fauzia. Fauzia mana Fauzia? Ini ya, Boleh angkat tangan, raise hand, boleh raise hand atau mungkin kameranya dinyalain? kameranya boleh dinyalain. Oke, boleh sambil dijawab saja Kak Desa. Oke, iya. Jadi Fauzia, terima kasih banyak pertanyaannya. Kalau ngomong belibet itu sebetulnya semua orang pernah ngalamin sih. Jadi kalau misalnya kita ngomong belibet itu semua orang juga pernah ngalamin. Nah, cara mengatasinya itu sebetulnya kita mencoba dengan membuat pointers.
Jadi pointers itu semacam poin-poin yang mau kita sampaikan atau kita bicarakan. Even misalnya kita ingin ngobrol dengan atasan kita atau ngobrol sama teman kita, nah biasanya tuh belibet itu satu faktornya itu nervous atau kita lupa sama materi yang mau kita sampaikan atau tadi mau ngomong apa ya gitu. Jadi ngomongnya itu biasanya kalau belibet itu pengen cepet-cepet selesai gitu. Gitu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi, saran saya kalau misalnya teman-teman mau lebih, lancar bicaranya dan tidak belibet, itu bisa dengan membuat pointers-pointers atau poin-poin dan kemudian dicoba dulu waktu mau menyampaikan itu, ibaratnya latihan dulu gitu. Jadi kira-kira nanti kalau misalnya ada pemilihan kata yang kurang tepat, nanti teman-teman bisa ganti dengan kata yang lain gitu. Jadi misalnya supaya lebih lancar atau tidak belibet lagi. Kira-kira sih seperti itu, Fauzia. Gimana kira-kira ada tanggapan dari Fauzia? Biar interaktif. Ada tanggapan dari Fauzia atau cukup? Tadi agak feedback ya Mbak Wina suaranya. Iya, agak feedback sih ini. Oke, baik ya, Kak. Okay. Tadi berarti. Oh iya, ini ada. Oh iya, udah. Oke, iya betul. Jadi di role play dulu. Ini ada di kolom chat juga ya, Fauzia. Jadi dicoba dulu. Nah itu tuh sebetulnya saya praktekkan waktu menjadi news reporter. Waktu masih di Liputan 6 itu pointers itu saya coba. Jadi kita tuh dulu juga sama sih, maksudnya waktu bicara itu mungkin belibet atau kita kadang bingung atau lupa apa yang mau disampaikan. Jadi pointers itu sebetulnya sangat penting. Jadi bukan hanya dalam meeting atau presentasi, kalaupun misalnya kita mau diskusi atau kita mau istilahnya memastikan atau cek sesuatu ke rekan kerja kita, itu biasain aja pakai pointers gitu. Yeah. Itu akan menghindari kita dari belibet. Nanti lama-lama Fauzia nggak perlu pakai pointers lagi, pasti udah lancar gitu. Karena itu jam terbang sih sebetulnya. Tadi saya belum sempat mention ya, bahwa public speaking itu sebetulnya itu nanti juga lama-kelamaan itu karena dia namanya skill itu pasti akan lebih istilahnya lebih jago atau lebih bagus ketika teman-teman sering mempraktekkan itu gitu. Jadi tergantung jam terbang. Tergantung jam gitu Mbak Wina. Semakin banyak latihan, semakin banyak praktek juga, otomatis semakin banyak public speaking-nya juga meningkat ya Mbak Desa ya? Iya betul. Oke, nah terus ini kemudian ada dari Ivan Imam Utomo, Kak Desa, kalau public speaking untuk kantor sekelas kantor notaris PPAT, itu penting atau tidak ya? Ingin tahu dari opininya Kakak. Iya, kalau menurut saya ini sih penting sih. Jadi untuk kantor notaris dan PPAT itu bisa saya kategorikan sebagai firma hukum gitulah ya istilahnya. Jadi bisa jadi untuk lawyer, untuk notaris, PPAT itu sangat penting. Jadi bidang-bidang seperti itu tuh membutuhkan kemampuan public speaking yang baik karena harus menjelaskan sesuatu, apalagi misalnya menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan hukum ya. Jadi secara konten hukumnya harus kuat. Kemudian juga bagaimana cara penyampaiannya itu juga harus bagus dan yang paling penting kalau berhubungan sama dunia hukum itu harus jelas. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi, jangan sampai ada misunderstanding dan untuk itu kemampuan public speaking itu sangat penting gitu. Jadi untuk profesi-profesi atau ragam profesi yang tadi sudah sempat saya sampaikan itu tuh adalah profesi-profesi yang wajib untuk memiliki keahlian atau skill public speaking. Tapi untuk yang lain-lain yang tidak tertulis di situ, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya punya skill public speaking yang baik, itu pasti akan lebih menonjol di dunia kerja. Gitu kira-kira Ivan. Ada tanggapan mungkin? Dari Ivan kalau udah nyalain kamera juga nggak apa-apa? Kak Desa, nyalain audionya mungkin. Iya. Dari Ivan ada mau respon, silakan boleh di kolom chat atau boleh juga kameranya dinyalakan. Silakan Ivan. Oke. Ya, terima kasih Ivan. Sambil saya jawab yang ini kali ya, yang Bagus Irianto ya? Ya, boleh Kak, silakan. Oke. Ini pertanyaan dari Bagus Irianto. Kak nanya pas kita siap untuk interview, berkat saran keluarga ketika berhadapan dengan HRD pas ditanya tidak sesuai dengan saran, boleh minta solusinya. Oke. Nah, jadi sebetulnya HRD maupun users ya, atau misalnya kelompok kerja kita itu sebetulnya kalau misalnya interview kerja itu udah ada pertanyaan yang template.
Jadi dalam tanda kutip itu pertanyaan yang selalu ditanyain gitu. Nah, memang betul itu random, jadi bisa ada yang muncul, bisa ada yang enggak. Jadi saran dari saya kalau boleh, bagus belajarnya lebih range-nya lebih luas. Jadi misalnya kalau yang ditanya itu yang paling penting itu kan, misalnya bagus melamar ke satu perusahaan, let's say misalnya CNBC Indonesia gitu ya. Yang paling pertama banget yang harus bagus kuasain itu CNBC itu perusahaan apa sih gitu dan bagus melamar sebagai apa. Itu yang paling harus pertama kali dikuasai. Terlepas dari misalnya bukan CNBC katakan Unilever atau misalnya Pertamina atau apapun ya teman-teman bisa mention perusahaan apa dan melamar sebagai apa itu yang paling penting. Karena itu biasanya itu yang wajib ditanya atau harus ditanya oleh HRD maupun user itu. Jadi biasanya pekerjaan apa pertanyaan itu tuh pasti keluar gitu. Jadi apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini, kamu melamar sebagai apa, kamu tahu nggak kamu di sini nanti kerjanya bakal ngapain aja gitu. Atau misalnya udah pernah dapat informasi dari teman-teman atau belum, atau misalnya keluarga yang sudah pernah kerja di sini, kira-kira job desk-nya itu apa. Itu ya pertanyaan yang wajib ditanyakan ya oleh HRD maupun juga oleh user. Kemudian yang kedua itu biasanya ditanya soal pengalaman. Jadi misalnya first jobber berarti ditanya saat kuliah itu aktifnya di organisasi apa? Karena biasanya perusahaan-perusahaan itu lebih suka mahasiswa-mahasiswa atau lulusan-lulusan yang di dunia kampusnya itu aktif organisasi. Karena biasanya teman-teman organisasi itu sudah biasa berkoordinasi, punya keahlian public speaking meskipun itu basic, kemudian juga punya keahlian untuk time management, kemudian juga manajemen konflik atau problem solving biasanya ya untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul di organisasi. Dan selain itu juga ditanyakan biasanya pengalaman untuk internship. Jadi biasanya ditanyain pengalaman magang. Nah, itu pertanyaan yang umum. Nah, kemudian di luar itu baru biasanya ditanyainnya itu soal di keluarga. Kamu anak keberapa, terus habis itu punya berapa bersaudara, tinggal di mana. Nah, itu sebetulnya untuk tahu seberapa struggle atau seberapa kuat mental kita di dunia kerja gitu. Maksudnya kita tuh termasuk anak yang manja atau mandiri itu biasanya kelihatan tuh di interview waktu jawab background keluarga gitu. Nah, yang terakhir yang umum ditanyakan itu adalah soal ekspektasi dari kamu. Jadi misalnya ekspektasi kamu masuk ke sini itu kamu sebagai apa dan kira-kira kamu targetnya kalau misalnya kamu kerja di sini tuh kamu mau jadi apa? Misalnya kita punya target karir nggak? Maksudnya kita punya visi nggak masuk ke perusahaan itu gitu? Atau misalnya kita go with the flow aja. Misalnya oh saya ngalir aja, saya nanti terserah misalnya mau jadi kayak pasrah-pasrah gitu. Atau memang kita udah punya visi karena kita riset itu tadi. Jadi yang paling penting pertama itu sebetulnya riset perusahaannya apa, kita akan bekerja sebagai apa, kemudian kita tinggal mempresentasikan pengalaman kita, background studi kita, kemudian background organisasi, ataupun background pengalaman magang, background keluarga. Nah, itu untuk melengkapi profil kita. Jadi sebetulnya tujuan dari HRD saat interview itu adalah profiling gitu. Jadi maksudnya dia pengen lihat nih orangnya kayak apa sih gitu. Nah, sementara nanti sifat-sifat yang tidak terlihat waktu kita interview tatap muka seperti ini, misalnya interview via Zoom atau via istilahnya tatap muka, yang tidak terjawab di situ tuh nanti terjawabnya di psikotes gitu. Kayak gitu aja prinsipnya yang dipegang gitu. Jadi yang harus dilengkapi itu tadi kira materi untuk interviewnya. Kira-kira ada tanggapan bagus? Dari bagus silakan. Oke, siap. Iya, ini sudah. Terima kasih solusinya, sama-sama. Ini udah pada kerja semua atau sedang tahap untuk mencari pekerjaan atau gimana? Mbak Wina. Oke, ya kalau untuk teman-teman yang dari sesi webinar 2.0 ini, 2.1 ini mereka lebih banyak sih job seeker, Kak Desa. Oh, siap. Jadi job seeker ini memang tapi pengen looking for something better, atau bisa juga memang fresh grad yang memang pernah bekerja. Jadi ini memang masa-masa pencarian kerjanya mereka. Oh, siap. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya sharing-sharingnya. Iya, betul banget. Waduh, thank you banget nih Kak Desa untuk hari ini di sesi
webinar 2.1-nya kita hari ini, sore hari ini sudah ditemani oleh Kak Desa Apridini yang sudah berbagikan mengenai public speaking skill-nya sendiri. Dan kemudian teman-teman, dari saya pribadi juga berharap teman-teman bisa ningkatin nih untuk public speaking-nya teman-teman. Karena kalau tadi nggak cuma dari perusahaan-perusahaan atau jenis perusahaan industri yang disebutin sama Kak Desa, tapi juga sebenarnya public speaking kita butuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau itu nanti pas kita kerja, kita ada sesi presentasi tadi seperti yang tadi Kak Desa bilang, bisa jadi kita ada waktunya meeting, ketemu sama klien dan sebagainya. Untuk setiap posisi, mau itu yang back office, front office, bisa jadi kita punya kesempatan seperti itu. Plus public speaking juga bagus buat kita ngembangin networking-nya kita, jalin relation dengan orang lain. Karena satu hal sendiri untuk dunia karir, networking itu juga penting teman-teman ya untuk virtual Mega Career Expo. Nah, baik teman-teman kalau begitu terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk Kak Desa untuk sesi sharingnya, bahkan tanya jawabnya Kak Desa sudah menjawab dengan lengkap. Semoga bisa jadi manfaat buat teman-teman dan juga bisa memberikan satu juga tidak dilupakan buat Kak Desa. Thank you sekali lagi Kak Desa sudah bersedia join di webinar 2.1 Virtual Mega Career Expo 2021. Sukses terus di CNBC Kak Desa dan untuk terima semua kasih. proyek-proyek tetap stay healthy Kak Desa ya. Iya. Nah, baik teman-teman, untuk teman-teman nanti sehabis ini bisa langsung pindah ke Zoom meeting kita berikutnya, karena sehabis ini di jam 3 kita sudah ada dengan tema kita yang terakhir di hari ini untuk webinar 2.1, yaitu dengan tema How to Manage Your Cash Flow. Waduh, bicara soal uang di masa pandemi, belum dapat kerja juga atau misalnya dulu sudah kerja tapi tadi juga ada yang cerita kena dampak dari pandemi, boleh nih kita belajar cari tahu apa sih yang perlu kita lakukan di bidang finansial. Kalau tadi sudah dilengkapi Kak Desa dengan cara interview, mulai dari tahapannya, pertanyaannya dari HRD, gimana sikapnya kita, gimana supaya kita bisa ngomongnya lancar, nggak deg-degan, nggak nervous. Nah, yang hari ini nih, habis ini sekitar jam 3 lewat, karena kita sudah jam 3 lewat nih, sebentar lagi langsung masuk. Admin akan langsung approve-approvein semuanya. Kita akan membahas mengenai how to manage your cash flow bersama dengan narasumber kita, dengan Kak Alia Natasha. Nah, pastikan teman-teman stay tune. Dan kemudian terima kasih sekali lagi buat teman-teman waktunya. Virtual Mega Career Expo 2021 juga menyediakan salah satu special tenant, yaitu Simply Pop-Up Market, di mana teman-teman yang pengen cari makan, cari minuman kekinian, bisa scroll down dari website kita www.sambilanku.id/mces. Nanti sudah ada tenant-tenantnya, mau makanan, mau minuman, plus kalau yang nanti nih dapat panggilan interview, terus butuh baju baru, penampilan baru, atau mau skincare, kosmetik, dan sebagainya, boleh juga scroll ke bawahnya, sudah ada tenant-tenant pendukung dari acara Virtual Mega Career Expo 2021. Pastikan teman-teman tengok-tengok online shop dari virtual Simply Pop-Up Market ya. Baik, kalau begitu teman-teman, dari saya mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi kita yang berikut ini. Sebentar lagi teman-teman akan di-admit semuanya. Stay tune dan pastikan buku catatan sama penanya ya. Sama penanya juga tetap dipegang karena habis ini kita akan belajar satu hal baru lagi. Terima kasih Kak Desa. Iya, sama-sama Mbak Wina, sama-sama. Terima kasih teman-teman. Baik, kalau gitu terima kasih buat juga teman-teman media partners yang sudah mendukung terselenggaranya Virtual Mega Career Expo 2021. Loker DKI Jakarta, Info Loker Surabaya, Event Jakarta, Event Surabaya, Event Bandung, Radio Medan, Loker Anak Medan, Surabaya TV, Prima Radio Surabaya, Loker Bandung, Loker 1, Motion FM, Loker Depok 24 jam, MGT Radio, Kompas TV, Soul of Jakarta. Oh ya, yang terakhir teman-teman, saya lupa. Untuk di periode ini kita juga akan membagikan e-sertifikat. Oke, jadi boleh, saya akan share linknya. Teman-teman bisa langsung klik untuk link sertifikatnya. Sebentar, boleh dibantu, itu ada di chat virtual. Sebentar teman-teman, saya akan sharekan ini ke teman-teman. Teman-teman tinggal langsung isikan dengan alamat email dan nama yang sesuai. Baik. Mbak Wina, saya ada share materi PDF-nya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di kolom chat. Oke, wah sudah di-share sama Kak Desa. Kak Desa baik sekali, terima kasih banyak.
Nah, teman-teman boleh nih sebelum kita tutup Zoom Room kita untuk masuk ke Zoom Room berikutnya, teman-teman boleh yang pertama download dari materinya Kadesa, yang kedua sudah ada kita bagikan link registrasi yang Bitly. Nah, teman-teman tinggal klik saja linknya, kemudian isi dengan nama dan alamat email, pastikan sesuai dengan yang Anda registrasi, karena kalau enggak sertifikatnya enggak terkirim ke emailnya teman-teman, ya. Baik, kalau begitu, terima kasih, sukses semuanya, stay healthy, tetap 3M, ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, bye-bye. Televisi berita independen terpercaya Kompas TV. Ikuti program-program berita, informasi, dan gelar bicara unggulan. Sapa Indonesia Malam, Aiman, Satu Meja, The Forum, Rosi, juga sejumlah program terpilih lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.